hari ini di konten ini aku mau ngasih tahu ke kalian terkait gimana sih caranya punya body kayak aku gitu ya, especially khususnya lower body ya. Ini aku udah sampai di gym ya, udah sampai di gym. Sekarang aku mau ngambil tas gym aku dulu. Aku biasa kalau sempat aku nge-gym tuh lebih enak pagi ya, tapi kalau misalkan lagi nggak sempat itu paling malam gitu. Cuma emang kalau pagi tuh suasananya tuh lebih beda, lebih enak banget kalau aku sendiri ya. Nah aku biasanya nge-gym di sini sih. Sebenarnya banyak tempat gym yang aku biasa datengin gitu. Cuma kalau ini enak karena tempatnya gede. Dan ada aku loh, narsis banget ya. Nah ini aku udah di lantai 2. Biasanya aku kalau main di sini doang sih, karena kalau di sini kan buat angkat beban kan. Kalau di bawah biasanya buat kelas, terus habis itu juga buat kayak tadi treadmill kan. Nah hari ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara aku membuat booty aku, atau nggak bisa disebut ass atau bokong ya. Gimana sih caranya? Nanti aku kasih tahu ya. Aku biasa tuh latihan apa aja sih. Tapi sekarang alatnya masih dipakai orang, jadi kita mungkin latihan yang lain ya. Kita pemanasan dulu sih. Kayak pemanasan di sana aja. Sebelum olahraga udah pasti aku harus pemanasan, karena pemanasan itu penting banget ya. Biasa ya, aku kalau latihan lower body ini pemanasannya kayak gini. Kalau ini nama tempat gymnya itu United Gym. Ini ada di Cengkareng. Jadi buat kalian yang mau ketemu aku mungkin atau nggak mau gym bareng aku, bisa banget langsung ke sini. Mungkin yang rumahnya ada deket-deket sini, bisa banget. Karena tempatnya gede sih dan comfortable, yang pastinya clean juga, enak, barang-barangnya juga banyak kok. Jadi alat-alatnya benar-benar lengkap. Oke, aku hari ini yang pertama aku mau lakuin setelah pemanasan warm up adalah squat. Ini squat aku paling suka kalau latihan lower body sebenarnya hip thrust sih, hip thrust di sana. Tapi kalau squat ya second lah ya. Nah ini biasanya kalau aku taruh di bawah sini. Kalau kayak gini kan nggak enak kan gininya. Jadi aku biasa taruh di bawah gini. No. Segini nih. Jadi segini aku. Jadi pas lagi nanti diangkat gini enak gitu. Berarti di 11. Nah, emang nggak enaknya kalau mau ngangkat berat adalah, apalagi jadi cewek ya. Jadi cewek itu complicated banget karena kadang kita tuh bisa ngangkat 100 kiloan cuma apa? Cuma beresin ya. Terus pasangnya itu super complicated. Diawali dari 10 aja dulu. Ini nambah 10 kilo ya. Kuat lah. Kuat. Aku kalau nge-gym selalu menyemangatkan diri sendiri karena sendiri kan. Lebih terbiasa sendiri, jadi kayak ayo kalian bisa ngomong sendiri kebanyakan. Seringan tuh ngomong sendiri. Apalagi kalau udah pakai earphone tuh udah sering banget ngomong sendiri. Kayak sekarang sih sebenarnya aku ngomong sendiri juga sama kamera aku.
nambah 10 kilo lagi jadi 20 ya 60-an lah ya. Set ketiga ini 60 kiloan lah ya. Oh, nafas dulu. Karena tuh kalau latihan lower body tuh enaknya adalah kamu capek, panas banget, kayak kesel gitu bawaannya. Cuma enak, sakitnya cuma nggak bisa dideskripsikan spesifik mungkin karena emang campur aduk perasaannya saat main leg itu. Kayak gimana ya, bahkan ada pernah di suatu hari aku tuh sampai nangis main hip thrust, nangis nggak tahu kenapa nangis, reason itu nggak ada, cuma tiba-tiba nangis aja. Mungkin karena mood kali ya, dan ya kalau cewek apalagi kalau udah pengen haid kan moodnya naik turun sampai akhirnya nangis. Nggak ngerti juga sih. Aku pengen coba kalau 25 gimana, kuat atau enggak. Yang penting ada ini sih. Yang penting ada ini. Kalau misalkan main manual kan ada alatnya sebenarnya, mesinnya sendiri. Cuma kalau aku lebih seneng manual karena lebih enak aja menurut aku ya. Aku udah nggak pernah main kalau misalkan males banget main ini, kadang main mesin sih. Cuma jarang banget bisa kehitung jari. Buat tahun ini itu bisa kehitung jari main mesin. Nah yang penting tuh ada ini kalau aku ya. Dan kalau misalkan emang nggak kuat banget, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Pokoknya maksimal itu pas lagi itu aku sampai 90 kilo udah enough. Itu 90 kilo juga cuma 2 atau 3 kali gitu bisanya. Buat pembelajaran ya, kalau kita tuh nggak boleh ego lifting, dan juga kalau misalkan emang udah nggak kuat ya udah jangan dipaksain gitu. Dan yang pasti harus ada yang jaga sih. Itu aja ada yang jaga bisa kejadian kayak gitu kan. Makanya kita harus antisipasi banget. Apalagi khususnya aku cewek kan, cewek kadang pernah aku hip thrust gitu, terus ini aku sakit makanya karena apa? Karena problemnya, tapi sekarang aku udah tahu problemnya apa. Problemnya adalah busanya terlalu tipis, dan setelah aku dobelin udah nggak sakitnya sampai ke tulang banget. Terus aku cari tahu problemnya kayaknya gara-gara busanya deh, busa buat di hip thrustnya di sini. Tapi setelah busanya aku double, sekarang udah nggak ada problem lagi, kayak aku ngangkat 100 kilo lebih, ya udah aman-aman aja gitu. Yang penting kita tahu sih kapasitas kita, jangan ego. Oke, ini adalah set terakhir. Aku coba taikin lagi 10 kilo lagi. Aku nggak tahu sih akan kuat berapa ya. Tapi kita coba. Soalnya maksimal kemarin 90 lah. Oh ini berarti 25. Ya 70 lah ya. Masih kuat. Aturan seharusnya kuat, 8 masih kuat. Kita coba aja. Kalau nggak coba, nggak bakal tahu kan. Kalau ada yang jagain sih masih bisa sih kuat, cuma kalau kayak udah di 5 tuh udah mulai lama gitu ngangkatnya. Jadi udah mendingan udah. Karena kalau misalkan dipaksain pasti sampai 6 udah langsung jatuh. Cuma kalau ada yang jagain, mungkinan 8 masih bisa. Tapi ya udahlah, oke. Masih oke kan? Capek. Habis ini aku mau hip thrust. Oke, gerakan yang kedua itu namanya hip thrust. Jadi aku biasa hip thrust di sini. Nah, kalau biasanya kalau misalkan latihan biasa paling maksimal banget sih 140 kilo. Itu kalau lagi energinya lagi oke, itu kisaran mungkin 8 kali bisa. Cuma kalau misalkan lagi ya energinya kurang oke gitu, itu ya paling mungkin 4 atau 6 kali gitu. Segituan lah. Kadang juga 2 kali, ya tergantung sih, nggak tentu ya. Pokoknya biasanya mulai kalau sekarang mulainya di 100 sih, 100 kilo lah masih oke. Dan ini tuh hip thrust aku
bisa ngangkat segini itu dari aku udah 2 tahun ya nge-gym ya. Jadi dari awalnya cuma 5 kilo, terus habis itu semakin lama semakin naik bebannya. Dan itu juga aku beraniin sampai akhirnya sekarang bisa lah segini. Dan menurut aku, kalau aku pribadi ya aku nyaman dan ada pengaruhnya di bagian bokong aku ya, terutama ya. Itu lebih membesar. Nah, kalau misalkan kalian pengen mungkin bokongnya lebih besar, ya bucinya lebih besar, itu bisa banget buat kalian tuh kayak penuhi asupan protein udah pasti, dan juga olahraga angkat beban. Jangan kalian mau punya bokong bagus tapi kalian nggak olahraga angkat beban, kalian malah running atau enggak mungkin treadmill atau yoga gitu, itu nggak bakal bikin bokong kalian besar. Jadi aku saranin kalian untuk yang pasti weightlifting ya, especially kalian main bagian bokong kalian lah ya, kalau kalian emang tertuju pengen achieve-nya tuh buat punya bokong bagus gitu ya. Kalau hip thrust kan di bagian sini kan, ngangkatnya kayak gini kan. Jadi ininya yang diangkat gitu, dan kepalanya jangan kayak gini, nggak boleh kayak gini, harus kayak gini terus. Jadi kepala kalian tuh nggak boleh kayak gini, harus kayak gini terus gini gitu. Jadi ininya pantatnya keangkat, jadi fokusnya ke sini. Nah, otomatis kan kalau cewek kan ditaruhnya di sini kan. Ini bagian area wanita banget. Dan kadang kalau misalkan busanya terlalu tipis itu bikin sakit, bikin nggak cedera, cuma kalau dipegang sakit. Soalnya aku udah pernah ngalamin hal itu, kayak sampai sakit gitu ke tulang-tulangnya. Jadi hati-hati banget buat kalian, terutama harus pakai busa ya kalau mau hip thrust, apalagi kalau yang bebannya lumayan berat. Set terakhir dan aku pengen nambah 10 kilo lagi, 20 lah ya. Tadi soalnya masih kuat 12, jadi kalau ditambah berarti masih aman. Ini aku bukan berarti ego lifting ya, karena menurut aku ini ya sesuai dengan yang aku bisa gitu. Soalnya kalau misalnya 90 kadang nggak terasa, dan juga kalau dinaikin repetisinya lagi sampai berapa, sampai 20 kali gitu. Berarti gitu kan. Jadi aku nggak pernah loncat-loncat, pasti aku selalu kayak kalau misalkan aku pengen naik lagi kayak gini, ini berarti totalnya misalkan 130 gitu. Terus aku sebelumnya 120 itu bisa kuat sampai 12 kali, itu aku baru berani gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan emang lagi nggak fit atau emang lagi kurang itu yang tadi aku bilang, udah nggak usah dipaksain. Karena yang memaksakan itu belum tentu bagus. Oh, ini fitnya alhamdulillah lagi bagus sih. Oke, ini adalah buat betis ya, karena betis aku begitu kecil, jadi aku pengen betis aku tuh lumayan, ya sebenarnya ada ototnya. Ini ada ototnya sih, cuma kecil banget, kalian bisa lihat lah betis aku. Jadi aku 2023 ini aku usahakan untuk enggaknya setidaknya at least seminggu sekali tuh main betis lah ya. Saya memilih untuk pakai busa saja karena mager ngambilnya. Nah, ini kayak gini. Biasanya aku kayak gini sih. Oh, sorry. Oke. Biasanya ini 15 kali ya. Kalau 15 aku 15 kali 3 set itu masih oke lah ya. Ini kedua gerakan yang berbeda ya.
Oke, akhirnya sudah selesai juga gym hari ini. Nah, mungkin tadi kalian udah lihat lah ya, yang biasa aku lakuin tuh apa aja sih, latihan apa aja untuk my lower body ya, khususnya buat bagian leg dan juga bagian booty aku. Nah, mungkin kalian bisa contohin, bisa ngikutin aku lah ya, apa latihan ala Oaklyn gitu. Cuma mungkin kalau misalkan kalian sebelumnya belum pernah mencoba latihan yang aku angkat, itu mungkin kalian bisa coba dulu dengan berat-berat yang lebih ringan biar gerakannya semakin lama semakin bagus. Kuncinya adalah konsisten. Ya olahraga sama aja kayak ngelakuin hal lain lah ya. Kalau misalkan kalian konsisten, pasti kalian bakalan dapet hasilnya. Oke, see you next video ya. Bye-bye.